Mengapa kemiskinan di Indonesia bukan sekadar nasib, tapi sebuah desain psikologis? Halo semuanya, selamat datang kembali di Ijazah Kehangatan. Hari ini kita akan membedah sebuah luka bangsa yang sangat dalam. Kita sering mendengar kalimat, orang miskin itu karena kurang usaha. Tapi benarkah begitu? Di tahun 2025 ini, data menunjukkan bahwa mobilitas sosial di Indonesia masih sangat rendah. Artinya, mereka yang lahir di bawah, kemungkinan besar akan mati di bawah. Hari ini kita akan mengupas the psychology of poverty. Kenapa kemiskinan itu menular secara genetik dan mental? Kenapa anak Indonesia seolah terjebak dalam labirin yang tidak ada pintunya? Siapkan catatan kalian, karena ini akan menjadi pembahasan yang sangat panjang dan mungkin sedikit pahit. 1. Neuropsikologi kelaparan. Ketika otak berada dalam mode limp, bandwidth mental, penyebab pertama adalah sesuatu yang bersifat biologis, namun berdampak financial, stunting dan deficit kognitif. Kemiskinan di Indonesia dimulai bahkan sebelum seorang anak lahir. Ibu yang kekurangan nutrisi melahirkan anak dengan kapasitas otak yang secara fisik berbeda. Dalam psikologi keuangan, kita menyebutnya hilangnya cognitive bandwidth. Ketika perut kosong, otak akan mematikan fungsi-fungsi mewah seperti kreativitas, perencanaan jangka panjang, dan kontrol emosi. Otak hanya menyisakan energi untuk satu hal, survival. Anak-anak ini tidak bisa fokus di sekolah, bukan karena mereka bodoh, tapi karena otak mereka sedang berteriak mencari energi. Akibatnya, saat dewasa, mereka sulit mengambil keputusan keuangan yang strategis. Perumpamaan, bayangkan otak mereka adalah sebuah laptop high-end yang sangat mahal, namun baterainya rusak dan hanya tersisa 1%. Karena daya yang sangat lemah, laptop itu secara otomatis masuk ke power saving mode. Ia tidak bisa membuka aplikasi berat seperti Photoshop, logika bisnis, atau editing video, investasi. Ia hanya bisa membuka notepad, sekadar bertahan hidup. Laptop itu punya potensi, tapi ia dipaksa menjadi lemah oleh lingkungannya. 2. Learned helplessness, racun takdir dalam alam bawah sadar. Penyebab kedua adalah learned helplessness, atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Ini adalah kondisi psikologis, di mana seseorang merasa tidak lagi punya kendali atas hidupnya. Di banyak pemukiman padat di Indonesia, anak-anak tumbuh melihat bapaknya kerja kuli, kakeknya kerja kuli, dan tetangganya pun kerja kuli. Alam bawah sadar mereka melakukan normalisasi kemiskinan. Ketika mereka gagal satu kali, mereka tidak berkata, "Saya gagal karena strategi saya salah." Tapi mereka berkata, "Saya gagal karena saya memang ditakdirkan miskin." Psikologi keuangan menyebut ini sebagai locus of control external, di mana mereka merasa kekayaan adalah milik orang sana, dan kemiskinan adalah bagian kami. Perumpamaan, bayangkan sebuah kutu dalam toples. Jika toples itu ditutup, kutu akan melompat dan terbentur tutupnya berkali-kali. Setelah beberapa lama, tutupnya dibuka. Apa yang terjadi? Kutu itu tetap melompat di ketinggian yang sama. Ia tidak pernah keluar dari toples meski tutupnya sudah tidak ada. Ia tidak lagi terbatasi oleh kaca, tapi oleh memorinya tentang rasa sakit saat terbentur. Itulah anak-anak Indonesia yang terjebak dalam memori kegagalan orang tua mereka. 3. Tunneling effect, rabun dekat financial dan jebakan pinjol. Penyebab ketiga adalah tunneling effect. Ini adalah fenomena psikologis, di mana tekanan ekonomi membuat pandangan seseorang menyempit, persis seperti orang yang masuk ke dalam terowongan gelap. Mereka tidak bisa melihat cahaya di ujung sana. Mereka hanya fokus pada debu di depan kaki mereka. Inilah alasan kenapa orang miskin sering mengambil keputusan yang menurut orang kaya bodoh, seperti mengambil pinjol dengan bunga 100% atau membeli rokok daripada protein untuk anaknya. Secara psikologis, mereka sedang mengalami decision fatigue, kelelahan mengambil keputusan. Mereka mencari kesenangan instan, dopamine hit, karena hidup mereka terlalu berat untuk menanti kebahagiaan 10 tahun lagi. Perumpamaan, bayangkan Anda sedang berenang di tengah laut dan hampir tenggelam. Tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan jangkar besi panas yang sangat berat. Karena Anda panik dan kehabisan napas, Anda akan memeluk jangkar itu sekuat tenaga, hanya karena ia adalah benda yang bisa Anda pegang saat itu. Anda tahu jangkar itu akan menenggelamkan Anda lebih cepat, tapi otak primitif Anda tidak peduli. Bagi Anda, pelukan pada jangkar itu adalah pertolongan sesaat sebelum maut menjemput. 4.
beban sandwich generation, pajak darah keluarga. Penyebab terakhir adalah beban cultural economy yang sangat khas Indonesia, menjadikan anak sebagai asuransi hari tua. Dalam psikologi keuangan, ini disebut sebagai negative intergenerational transfer. Di saat anak muda dari keluarga kaya diberikan modal untuk usaha, anak muda dari keluarga miskin justru diperas untuk menutupi lubang utang masa lalu orang tuanya. Mereka tidak pernah mencapai velocity of money, kecepatan uang, yang cukup untuk terbang, karena setiap kali mereka mau lepas landas, ada beban berat yang menarik mereka kembali ke landasan pacu. Mereka terjebak menjadi pahlawan yang kelelahan, sementara masa depan mereka sendiri terbakar. Perumpamaan, bayangkan Anda sedang ikut balapan lari 100 meter. Lawan Anda menggunakan sepatu lari tercanggih dan lintasan yang mulus. Sedangkan Anda harus berlari sambil menggendong kedua orang tua dan 3 adik Anda di punggung. Tidak peduli seberapa kuat otot kaki Anda, tidak peduli seberapa besar semangat Anda tidak akan pernah memenangkan balapan itu. Anda bukan sedang berlari menuju garis finish, Anda sedang berjuang agar tidak jatuh tersungkur. Solusi, bagaimana cara meledakkan penjara mental ini? Jika Anda merasa sedang berada di posisi tersebut, dengarkan ini baik-baik. Rantai ini sangat kuat, tapi ia bisa patah jika kita menyerang titik terlemahnya. Solusi 1. Restorasi bandwidth, literasi radical. Anda harus memaksa otak Anda keluar dari mode survival. Mulailah mengonsumsi informasi yang tidak ada di lingkungan Anda. Jika lingkungan Anda bicara soal gosip, Anda harus bicara soal aset. Perumpamaan, literasi adalah bensin berkualitas tinggi. Mesin Anda mungkin sudah tua dan berkarat, tapi dengan bensin yang tepat, Anda bisa memaksa mesin itu bergerak lebih jauh dari yang pernah dibayangkan orang lain. Solusi 2. Radical boundaries, batasan financial. Anda harus punya keberanian psikologis untuk berkata tidak pada keluarga. Anda harus berhenti menjadi pahlawan palsu yang menyelamatkan orang lain tapi mengorbankan diri sendiri. Perumpamaan, Anda adalah seorang captain couple. Jika kapal Anda bocor, Anda harus menambalnya dulu sebelum mengangkut penumpang lain. Jika Anda membiarkan semua orang naik ke kapal yang bocor, kalian semua akan tenggelam. Menambal kapal bukan berarti egois, itu adalah satu-satunya cara agar semua orang selamat. Solusi 3. Hijrah ekosistem, social capital. Cari mentor, cari lingkungan yang membuat Anda merasa miskin ilmu. Dalam psikologi, kita adalah rata-rata dari 5 orang terdekat kita. Jika 5 temanmu bicara soal cicilan motor, kamu akan jadi yang ke-6. Jika 5 temanmu bicara soal ekspansi bisnis, kamu akan jadi yang ke-6. Perumpamaan, jadilah ikan kecil di samudra luas, jangan jadi ikan besar di kolam air keruh. Di samudra itu koma. Anda mungkin merasa terancam, tapi Anda punya ruang untuk tumbuh menjadi raksasa. Penutup, kemiskinan memang sebuah warisan yang kejam, tapi ingatlah satu hal, garis start kita mungkin berbeda, tapi arah tujuan kita yang menentukan di mana kita akan berhenti. Jangan biarkan masa lalu orang tuamu menjadi nisan bagi masa depanmu. Bagikan podcast ini ke teman seperjuanganmu. Beritahu mereka bahwa mereka tidak bodoh, mereka hanya sedang berjuang di level hard mode. Kita akan bangkit bersama di episode berikutnya dari Ijazah Kehangatan. Tetap jaga kesehatan mental, dan ingat, hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling berani untuk tidak menyerah. Bye-bye.